Kenapa harus Panasonic Om, bukannya Daikin lebih bagus mohon infonya? Oke, kenapa harus Panasonic? Jadi gini, kalau teman-teman pengguna AC, apalagi yang pertama kali pakai AC ya, mau pakai AC, itu mereka kalau beli AC itu biasanya rekomendasi dari teknisi, dari temannya, saudaranya, tetangganya, atau salesnya AC, marketingnya AC. Tapi kalau gue sebagai teknisi, gue pakai AC itu berdasarkan pengalaman selama gue jadi teknisi di lapangan. Ya, nah pengalaman gue di lapangan selama jadi teknisi, kalau dapat konsumen yang pakai AC Panasonic, itu gue seneng banget. Kenapa? Karena di AC Panasonic ini dari segi perawatan, cuci itu gampang banget. Jadi buka casingnya itu skrup-skrup, tarik langsung kebuka ya, nggak jelimet, nggak susah bukanya. Lalu talang air, nah ini ya di Panasonic itu talang airnya bisa dilepas, itu enak banget. Jadi bisa dicuci bersih sampai maksimal tanpa harus cuci besar. Jadi kalau di Panasonic itu wah harus cuci besar, itu bullshit ya. Panasonic itu bisa dicuci bersih sampai maksimal tanpa harus menurunkan unit AC-nya, tanpa harus membongkar unit AC-nya. Jadi maksudnya tanpa harus indoornya itu diturunin, enggak ya, nggak perlu. Di Panasonic itu cukup buka casingnya, buka fan indoornya, talang airnya, itu langsung bisa dicuci bersih maksimal ya. Lihat aja di video yang gue cuci AC di kamar gue pakai Panasonic gitu ya. Itu bisa dilepas, fannya bisa dilepas, talang air bisa dilepas, jadi bisa dicuci bersih sampai maksimal, enak banget ya. Lalu kalau AC sering dibongkar pasang bongkar pasang, itu justru resiko kerusakan pada AC-nya justru lebih besar ya. Ingat, untuk teman-teman harus hati-hati. Lalu pertama kali gue pakai AC itu AC Panasonic, tapi waktu itu belum bernama Panasonic, masih bernama Nasional ya. Jadi dulu konsumen gue itu ganti AC, dia ganti AC. Nah AC yang bekasnya itu Panasonic Nasional itu dikasihin ke gue. Kata dia daripada ngambrak di rumah, om udah bawa aja, ya udah gue bawa ya. Tapi AC Nasional ini dia ganti bukan karena rusak, bukan, tapi karena buluk banget, udah warnanya kuning banget, saking lamanya ya, udah karatan odornya. Gue bawa pulang, dan AC itu masih normal, karena memang ya gue yang perawat AC itu ya, perawat AC konsumen gue itu. Gue pasang di kamar gue, dingin banget. Itu gue ganti setelah pemakaian 10 tahun, hampir 10 tahun ya, bayangin. Dari pakai oleh konsumen gue itu sampai buluk, warna kuning, terus gue pakai lagi sampai hampir 10 tahun. Awet banget. Nah, gue sendiri ganti itu karena kisi-kisi EPAP-nya itu udah pada rontok ya, rontok. Tapi untuk dinginnya masih dingin banget. Outdoornya karatan, kropos, karena udah kelamaan. Akhirnya gue ganti. Lalu di Panasonic itu, troubleshoot atau kerusakan itu mudah dikenali ya, mudah kenali. Kalau di area indoor, kerusakan AC Panasonic itu nggak jauh dari termis, dinamo, fan indoor, kemasukan semut. Termis, dinamo, fan indoor, kemasukan semut. Itu juga bukan rusak, cuman kemasukan semut. Cukup dibersihkan dinamo fan-nya normal lagi. Di area outdoor itu nggak jauh dari kapasitor. Ya. Nah itu kelemahan AC Panasonic itu di kapasitor outdoor. Memang semua brand AC, semua merek AC itu punya kelemahan ya. Contoh misalkan kayak LG, dinamo fan indoor, terus Daikin. Nah Daikin, kenapa gue jarang sekali merekomendasikan Daikin? Karena Daikin ini kerusakannya itu vital ya. Di AC itu ada 4 komponen utama AC ya. Yang pertama kompresor, kapiler, evaporator, kondenser. Nah, di Daikin ini banyak banget pengguna AC, pelanggan gua keluhannya itu bocor freon di evaporatornya. Nah, evaporator ini salah satu dari 4 komponen utama AC tadi. Lalu Daikin ini PCB atau modul indoornya itu mudah sekali rusak ya. Begitu. Lalu talang air di AC Daikin ini nggak bisa dilepas. Ada beberapa tipe bisa dilepas, tapi kebanyakan nggak bisa dilepas. Beda dengan Panasonic. Panasonic itu dari zamannya masih Nasional sampai sekarang berubah jadi Panasonic itu bisa dilepas semua ya. Panasonic yang ada di Indonesia itu. Lalu Panasonic ini diproduksi di dalam negeri dengan tingkat TKDN 40% lebih ya. Jadi kalau teman-teman pakai AC Panasonic, beli AC Panasonic, itu otomatis teman-teman membantu ekonomi negara, membantu ekonomi teman-teman, saudara-saudara kita yang kerja di pabrik AC Panasonic. Ya, walaupun dia brand Jepang, Panasonic ini dari Jepang ya. Dia itu Matsushita. Dulu perusahaannya itu Matsushita Electric Industrial. Matsushita itu yang punya Panasonic ya, yang bikin Panasonic, perusahaan Panasonic itu.
di tahun 1918 kalau nggak salah ya, sebelum perang dunia kedua kalau nggak salah, di Osaka, Jepang. Lalu berubah jadi Panasonic. Jadi seluruh produk nasional yang namanya nasional itu bernama Panasonic. Sekarang menjadi Panasonic Corporation. Gitu. Nah, kalau teman-teman beli AC Panasonic, pakai AC Panasonic, otomatis membantu ekonomi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kerja di Panasonic. Membantu pemasukan negara, karena adanya di dalam negeri. Ya. Nah, troubleshoot tadi mudah dikenali. Kalau di Daikin itu, spare part-nya agak susah. Kalau Panasonic itu spare part melimpah, ada banyak di dalam negeri, karena diproduksi di dalam negeri ya. Murah, termis murah, kapasitor outdoor juga murah, gocapan. Nah, lalu kenapa gue merekomendasikan pakai Panasonic? Karena Panasonic ini salah satu brand yang menyediakan semua. Menyediakan semua maksudnya apa? Maksudnya gini, dia kalau lo beli langsung ke official store Panasonic itu, mereka menyediakan unitnya, terus menyediakan material pendukungnya, menyediakan teknisinya. Nah, perlu teman-teman ketahui, kunci awet enggaknya sebuah AC itu ada di siapa teknisinya yang pasang, apa material pendukungnya, gimana material pendukungnya. Jadi AC kalau di awal dipasang sesuai prosedur yang benar, dipakum pakai alat vakum khusus AC, bukan digejos-gejos pakai freon, dipakum minimal selama 15 menit, lalu pakai pipa yang tebal, pipa AC-nya ya, yang tebal minimal 0,6, lalu pakai kabel asli tembaga, dipasang sesuai prosedur yang benar, maka awet AC teman-teman. Nah, balik lagi kenapa gue rekomendasikan pakai Panasonic. Jadi saran gue, kalau teman-teman mau awet AC-nya, beli AC Panasonic di official store-nya langsung. Contoh di TikTok atau di Shopee. Cari yang official store-nya. Beli paket combo, paket yang unit AC plus material pendukungnya. Jadi otomatis teman-teman juga sekalian teknisinya dari Panasonic juga ya. Dijamin sesuai prosedur dipasangnya. Gitu guys. Nah, untuk teman-teman yang Jabodetabek itu plus pasang, gratis pasang biasanya kalau dari Panasonic itu ya. Jabodetabek kalau teman-teman beli AC-nya di official store Panasonic itu AC plus material pendukungnya. Tuh, sahabat. Nah, kalau teman-teman beli AC di toko, misalkan toko A lah yang di pinggir jalan atau di mana lah ya. Tidak sama teknisi, terus teman-teman pakai lagi teknisi yang luar. Iya, kalau dapat teknisi yang bagus, yang amanah. Tapi kalau dapat teknisi yang abal-abal, yang amatir, yang baru belajar, dipasang asal-asalan, nggak dipakum pakai alat vakum khusus AC, digejos-gejos doang pakai freon, terus teman-teman beli pipa dari dia juga, pakai pipa yang tipis, di bawah 0,6, 0,4, 0,5, nggak bakalan awet AC teman-teman ya. Gitu. Nah, AC kalau di awal udah dipasang asal-asalan, maka jangan harap AC teman-teman mau awet. Dan gue bukan perwakilan dari Panasonic dan juga bukan perwakilan dari brand manapun ya. Gue afiliator, gue bisa jual AC merek apapun. Mau Daikin gue jual, mau Panasonic gue jual, Media gue jual, Gree, TCL, apa aja gue bisa jual ya. Nah, kenapa gue sering banget posting dagangan gue itu ke Panasonic kayak gitu? Karena gue nggak mau mengecewakan follower gue. Makanya gue selalu memasukkan link penjualan gue itu official store Panasonic ya di setiap video gue, entah itu di Shopee Video, entah itu di TikTok, itu semua official store Panasonic. Nggak ada toko-toko lain ya. Jadi kalau misalkan gue rekomendasi ini AC Panasonic inverter, ini AC Panasonic low watt, itu begitu teman-teman klik linknya itu langsung ke official store Panasonic. Lalu di Panasonic ini varian tipe-tipenya itu banyak teman-teman ya. Panasonic, teman-teman mau tipe apa? Mau tipe low watt? Ada. Tipe low watt di Panasonic itu KN, WKJ, XN, WKJ. Tipe standar ada ya, PN, WKJ, LN, WKJ, atau YN juga sama ya. Lalu tipe apalagi inverter, inverter juga ada, PU, SKJ, XPU, SKJ, XU, SKJ, XKP. Banyak banget ya. Jadi varian di AC Panasonic itu tipe-tipenya itu banyak. Mau yang apa aja ada, mau low watt standar, low voltage juga ada. Nah, kalau teman-teman di Panasonic itu mereka nggak fokus ke low watt ya. Walaupun mereka jual Daikin tadi ya. Daikin itu nggak fokus ke low watt.
Mereka itu lebih fokus ke inverter. Di Daikin itu jarang ada yang tipe low watt ya. Walaupun dia tipe low watt tapi wattnya itu masih gede. Gue sih bukan menjatuhkan atau menjelekkan ya suatu brand. Sama Daikin juga bagus kok. Daikin itu pionir di dunia pendingin ya. Mereka bahkan yang menemukan R32 teknologi inverter pertama kali, mereka juga Daikin ya. Tapi mereka itu lebih fokus ke inverter atau unit low watt kayak di Panasonic. Kalau Panasonic kan memang low watt, nyata bener ada low watt, wattnya kecil. Setengah PKC Panasonic itu low wattnya cuma 330 watt kayak gitu. Lalu low voltage. Low voltage itu memang mereka itu AC Panasonic itu bisa beroperasi hidup normal sampai ketegangan rendah 160 volt, tipe standar, LN, PN, tipe standar kayak gitu ya. Lalu fitur-fitur di Panasonic itu banyak. Ada yang low voltage, ada yang plus nano atau penjernih udaranya, ada yang macam-macam ya, banyak. Jadi banyak tipe di Panasonic ini, banyak tipe, banyak fitur, macam-macam. Kalau Daikin itu ya monoton, ya gitu-gitu aja. Terus ya itu tadi, gua banyak keluhan nih. Keluhan di sosial media gue, terutama 3 sosial media utama gue itu TikTok, Facebook, sama YouTube ya. Nah di situ banyak banget keluhan follower gue itu aslinya Daikin itu bocor freon di EVAP atau modul PCB-nya rusak. Jadi gue tuh bisa tahu ya, ngumpulin beberapa komentar orang-orang itu. Ditambah pengalaman gue di lapangan. Sama kayak gue mau bilang, gue bisa tahu, wah ini daerah-daerah yang banyak dicurangin oleh oknum teknisi. Ya karena gue ngumpulin data-data dari 3 sosial media gue ini. Oh daerah ini nih, Bekasi paling parah, Jakarta, Batam, Medan. Nah itu daerah-daerah yang paling banyak dicurangi oleh oknum teknisi. Yaitu banyak lo keluhan itu ya. Oke gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau awet AC-nya, belilah Panasonic di official store Panasonic-nya langsung. Nah, setiap video, short video yang gue bikin mengenai AC Panasonic itu pasti itu linknya menuju official store Panasonic langsung ya. Bukan toko abal-abal, bukan toko biasa, bukan toko distributor ecek-ecek, enggak. Itu official store Panasonic langsung. Dan itu alasan kenapa gue selalu dikit-dikit Panasonic, dikit-dikit Panasonic. Nah, gue juga punya display Panasonic, itu ada semua tipe ya, tipe standar low voltage, tipe inverter, tipe low watt. Lalu gue sendiri di kamar gue pakai AC Panasonic inverter yang XPU 5 SKJ, ya, XPU SKJ, yaitu AC Panasonic plus AC Panasonic inverter plus penjernih udara, air purifier, gitu guys. TCL juga ada tuh ya, display TCL, Mitsubishi, Media. Jadi gue bebas mau jual apa aja ya, mau Media, TCL, Mitsubishi. Tapi gue lebih suka ke Panasonic ya, itu karena pengalaman gue ya, pengalaman gue. Dan AC Panasonic ini ya memang AC keren, AC keren. Ya bukan berarti Panasonic juga nggak ada keluhan bocor EVAP, bocor freon di EVAP ada, tapi tidak sebanyak Daikin ya. Kalau Daikin itu paling sering keluhannya itu bocor freon di EVAP, modul atau PCB-nya tuh sering rusak. Oke, itu ya teman-teman. Kenapa harus Panasonic? Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.